Bagi sebagian orang, sekolah mungkin hanya dilihat sebagai bangunan, ruang kelas, meja dan kursi, papan tulis yang perlahan memudar setiap tahun. Tapi bagi sebagian keluarga, sekolah bukan sekedar tempat duduk dan mendengar. Sekolah seperti jembatan kecil. Tidak selalu megah, tapi cukup untuk menyeberangkan harapan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan satu mimpi yang sama. Memastikan bahwa kesempatan belajar tidak berhenti hanya karena keadaan. Iya, jadi pas pertama kali gue datang ke sekolah rakyat ini, gue tuh kayak nyari, ini sekolahnya mana sih? Gitu. Jadi kita benar-benar masuk ke ganggang gak sih? Memang kita pertama masuk kan masuk ke ganggang ya, kanan kiri itu warung semua. Tapi pas ngeliat, ini sekolah rakyatnya. Yang bikin gue penasaran sama sekolah rakyat adalah gue pengen tahu ini sebenarnya bangunannya kayak apa, bentuknya itu layak atau enggak, sistem belajar mengajarnya kayak gimana, kurikulumnya itu seperti apa, dan gimana anak-anak di sana bisa menikmati situasi belajar mengajar pada saat di sekolah. Pertama kali gue ngebayangin sekolah rakyat tuh sekolah yang seadanya, jalanan dan lantai kelasnya tuh masih dari tanah. Kursi mejanya tuh kayak dari kayu tapi yang udah kekoyak-koyak. Pokoknya yang penting lo bisa belajar, udah syukurin deh. Kebanyakan anaknya ada yang putus sekolah gitu kan, terus memang dari latar belakang yang mungkin dari keluarga yang kurang mampu gitu dari segi ekonomi gitu kan. Pilihan dalam pendidikan tuh kayak opsi terakhir gitu, kayak memilih untuk bekerja gitu kan, membantu orang tuanya gitu. Tapi ketika memang di sini tuh motivasi mereka tuh justru mereka tuh sangat ingin gitu ya mendapat pendidikan yang layak gitu, mendapat fasilitas untuk belajar di sekolah gitu, dan alhamdulillahnya gitu anak-anaknya justru sangat antusias gitu. Oh, Mas Dian, Dimas Haribu, ini wakil kepala sekolahnya ya? Iya, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Udah berapa lama Mas kerja sini dari awal berdiri? Dari awal itu dari Agustus. Dari Agustus tahun lalu ya berarti? tahun ya? lalu, iya. Ini jumlah siswanya sini ada berapa? Jumlah siswa itu kalau awal tuh 150. Ya dari kuota Australia itu 150, tapi karena yang SD itu beberapa itu diambil oleh orang tuanya. Jadi sekarang itu kalau yang existing itu 147. SD, SMP, dan SMA. Iya, itu seluruhnya itu gabungan dari SD, SMP, SMA, totalnya 147. Itu tadi aku ngeliat di papan itu, kan berdekatan semua tuh denahnya. Ya. Dari sekolahnya, asrama SD, asrama SMP, SMA, semuanya. Ini kita boleh nggak? Oh boleh. Nggak ngeganggu kan? Enggak ya. Kita lewat sini boleh kali ya? Iya boleh. Ini apa? Ini kelasnya? Ya. Oh, ini SMA. Iya, ruang kelas SMA. Ini SMA, teman-teman. Ini ruang kelas SMA C, ya? Iya. Jadi satu kelas aja? Satu kelas. Isinya per kelas itu 25 orang. Satu kelas 25 orang? Kelas 25 orang. Kita boleh lihat nggak? Boleh. Kita masuk. Nah, jadi setiap ruangan itu alhamdulillahnya udah difasilitasi, setiap anak itu udah satu laptop, kemudian udah ada smartboard-nya, kemudian meja, kursi, satu orang satu. Biasanya kan kalau di sekolah umum itu kan mejanya itu kan 2 orang gitu ya. Iya. Kalau di sini kan Udah gitu yang kayu lagi. iya, betul. Kalau di sini kan alhamdulillah kan fasilitasnya itu udah masih baru-baru gitu semuanya. Ada kipasnya juga, wifi juga semuanya gitu. Ini seorang satu udah kayak kuliah. Iya, betul. Keren ternyata. Oh, ini ya laptop? Iya, ini laptopnya. Jadi satu anak udah dapat satu laptop.
gue mulai berinteraksi dan mulai jalan-jalan ke kelas-kelas, ketemu sama murid-murid dan staf, di situ gue bisa melihat mereka tuh merasa dimanusiakan. Mereka merasa dimanusiakan karena ruang kelas yang layak, bahkan menurut gue jauh dari kata layak, jauh in positive way ya. Meja kursi yang tadi gue bilang itu baru, bahannya juga bagus. Gue nggak terlalu ngerti furniture banget, tapi kayak HPL, lantainya tuh ubin, semua dapat laptop, akses internetnya juga bagus. Karena tadi gue ngecek juga untuk masuk ke Canva dan masuk ke link yang lain itu cepet. Terus papan tulisnya juga touchscreen tadi pas gurunya menjelaskan. Dan komunikasi antara pengajar dengan mahasiswa tuh kayak nggak ada jarak. Hari ini kita akan melihat bagaimana proses belajar di sekolah rakyat berlangsung. Bukan sekedar perpindahan ilmu, tetapi perjalanan menyalakan harapan. Jadi di keluarganya tuh istilahnya tangki cinta mereka itu kosong gitu, karena ada orang tua yang tidak ada misalkan mereka ditinggalkan orang tuanya, atau mohon maaf rumahnya kurang layak, karena memang mereka itu butuh perhatian yang tidak mereka dapatkan di rumah gitu. Tapi dalam artian ya sebatas guru dan siswa seperti itu. Hanya dengan memberikan mereka rasa nyaman terlebih dahulu bahwa kita itu bisa mendidik mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka. Jadi mereka pun pada saat sudah nyaman, alhamdulillah mereka mau belajar seperti itu. Oh di sini nggak apa-apa, aku nggak ngajar kok, cuma pengen kenalan doang, nggak apa-apa nggak? Seneng nggak belajar di sini? Masa kalau seneng gitu, seneng nggak belajar di sini? Lagi belajar apa aja hari ini? Buat kaligrafi, ada yang berani angkat tangan nggak? Apa yang bikin kalian senang belajar di sini? Mungkin pertama-tama di rumah itu kayak males banget gitu sekolah tuh. Pas kesini saya ditawarin jadi asik banget sekolah di sini gitu. Dan juga belajar komputer dan juga teknologi lainnya. Dan juga kualitas pendidikan di sini lebih dari yang saya bayangkan gitu. Yang sulit itu ketika adaptasi cara belajar gitu. Bedanya tuh kayak materinya tuh disampaikan lewat komputer gitu di sini. Kalau di sana di tempat saya sebelumnya itu pakai board biasa gitu. Waktu itu pas lihat di sosmed, kan ada murid yang nulis puisi ke presiden. Wajar sih sebenarnya kalau misalnya ada anggapan orang yang elah, ini paling direkayasa nih gitu. Lainnya paling biasa aja nih. Tapi pada saat ngobrol sama Elsa, empat mata pun yang bikin gue merinding itu adalah pada saat dia bilang dia bersyukur dan dia berterima kasih. Kalau misalnya Elsa bisa menyampaikan sesuatu ke presiden, Elsa mau bilang apa? Terima kasih udah menerima saya di sini. Saya bersyukur di sekolah rakyat karena segala dikasih, ada apa-apa, seragam, sepatu yang dalam. Anak kecil ini kan nggak bisa ngomong panjang kali lebar kayak orang dewasa, nggak bisa punya waktu untuk merangkai kata-kata. Jadi ketulusannya dari keterbatasan diksi itu bisa dirasain kan. Kalau ketulusan itu kan nggak bisa dibohongi ya. Jadi tadi pas nanya, kenapa kamu tulis puisi buat presiden? Elsa boleh ceritain nggak apa yang bikin Elsa sebegitu berkesannya sampai akhirnya Elsa mau nulis puisi atau surat ke Pak Presiden? Waktu dia aku udah berani ke depan. Waktu di sini aku berani untuk mencoba untuk memberanikan diri. Oke. Terus waktu saya SD, saya suka mawi. Oke. Seperempat ya percaya diri. Lebih percaya diri.
Ketika saya di sini, saya berani tampil di depan, saya lebih percaya diri, semangat sekolah. Sekarang berani jadi belajar public speaking kayak gitu. Yang tentunya ya saya rasain itu bersyukur banget gitu, bisa dapat fasilitas yang bagus dan juga bimbingan yang bisa membuat karakter saya menjadi lebih baik. Tadi kan rata-rata anak-anak bilang, hampir semua nih yang tadinya kemalu berani ngomong, Iya. jadi berani ngomong. Mama diajarin apa sampai begitu berkesan untuk anak-anak ini? Sebenarnya dibiasakan ya, jadi tidak hanya di sekolah. Kan kalau misalkan di asrama juga kan ada program asrama. Jadi program asrama itu ada pembinaan komunikasi gitu pada saat refleksi gitu. Jadi refleksi dikumpulin semua. Nah, itu baru dia itu merefleksikan apa yang udah dia lakukan hari ini. Nah, jadi diajarkan untuk berbicara langsung gitu di depan banyak orang gitu. Terus juga kan kalau di pembelajaran kan bisa menggunakan metode presentasi juga kan. Jadi melatih anak-anak itu untuk percaya diri untuk menyampaikan apa yang sudah mereka analisis atau cari gitu. Dan hampir semua yang tadi ngobrol sama gue itu di sini, mereka punya gambar diri yang berubah. Gambar diri yang berubah itu adalah orang yang merasa nggak secure sama dirinya, itu akan susah untuk mereka bisa menuju masa depan. Karena nggak pernah puas sama dirinya. Merasa dirinya nggak layak, merasa diri dia tuh bukan siapa-siapa, gue orang miskin, gue orang nggak berada. Tapi justru di sini hal pertama justru yang diubah dari para pelajar adalah mengubah pandangan setiap siswa terhadap gambar dirinya dia. Kamu tuh bisa loh, kita belajar speaking ya, kita belajar public speaking ya, kita belajar ini ya, kamu bisa ini ya. Jadi mereka tuh merasa dimanusiakan, mereka punya gambar diri yang berubah. Dan menurut gue karakter itu yang memang betul-betul seharusnya dibangun di anak-anak yang ada sekarang, dan itu yang dilakukan di sekolah rakyat. Sebetulnya kalau di sekolah-sekolah biasa itu kan hal yang biasa, apalagi kalau lo bicara sekolah swasta, sekolah negeri unggul. Tapi kalau sekolah rakyat itu kan sekolah yang hampir 90% diisi oleh masyarakat atau warga dari desil 1 dan desil 2. Belum tentu mereka ngerti soal pembangunan karakter kan gitu. Tapi itu justru yang diajarkan yang membuat gue oke, ini kalau terus di-create dan terus berakar, lulusan sekolah rakyat asal benar-benar konsisten, mereka bisa tumbuh sebagai SDM-SDM yang unggul dan punya karakter yang kuat gitu. Bel sekolah mungkin menandai akhir pelajaran di kelas. Tapi bagi sebagian siswa di sekolah rakyat, hari belum benar-benar selesai. Ketika ruang kelas mulai tenang dan buku-buku ditutup, ada kehidupan lain yang terus berjalan. Di balik bangunan sederhana ini, asrama menjadi ruang kedua bagi mereka. Tempat beristirahat, tempat berbagi cerita, tempat belajar tentang hal-hal yang tidak selalu tertulis di papan tulis. Tidak semua anak memiliki kemewahan untuk pulang ke rumah setiap sore. Bagi sebagian dari mereka, asrama bukan sekedar fasilitas tambahan. Itu adalah jembatan agar proses belajar tetap bisa berlangsung tanpa terhenti oleh jarak dan keadaan. Disinilah mereka belajar hidup bersama, belajar mandiri, belajar bertanggung jawab atas hal-hal kecil. Saya tuh selalu tidur di asrama SD. Karena anak-anak SD laki-laki itu kalau nggak ditemenin, itu nggak tidur, nggak bisa tidur. Mereka nangis semuanya. Jadi kalau ada satu orang yang nangis, pasti nangis semuanya. Ya makanya kita temenin. Sampai satu malam, ada cerita nih anak yang mau, maaf ya agak jorok nih, yang mau BAB. Karena mungkin biasanya di rumahnya dibantu orang tuanya, di sini sama kita itu kalau pribadi masih kagok lah gitu. Jadi mereka tuh sampai tahan untuk BAB tuh 3 hari. Dia baru ngomong ke kita bahwa dia tuh mau BAB dan gak bisa cebok. Nah itulah salah satunya, kita itu harus bisa merelakan semua yang belum kita lakukan. Kayak teman saya kan belum berkeluarga tuh, dia harus merelakan dia itu ngurus anak orang lain dengan sukarela, pengganti orang tuanya kedua di sini ya gitu. Ada yang cinlok-cinlok nggak nih mas di sini mas? Soalnya ini teman-teman, kalau kita SMA tuh kan kita ingat masa-masa indah ya. Baru mulai mengenal, iya ada yang lucu, yang main basket, tertarik satu sama lain gitu. Ada juga di sini berarti. Tapi kayaknya pengawasannya ketat ya. Makanya dipisah. Iya. Nggak ada dicampur-campur di sini. Dia kan nggak pegang HP. Iya di sini nggak pegang. Nggak pegang HP. Ini ya? Iya.
Boleh kalau diizinkan. Nah, ini asramanya kayak gini. Ini asrama putri. Ya, Putri. Gitu. Jadi satu kamar itu berempat. Mm-mm. Ada meja belajarnya juga. Meja belajarnya juga, betul. Ini ada yang bersihin juga atau mereka yang bersih-bersih? Mereka kan udah ada jadwalnya. Nah, ini jadwal pikir kamarnya gitu sama wali asuh kan udah dibuat. Jadi semua bersih-bersih sendiri ya, mandiri. Oh iya. Menarik, betul-betul dididik mandiri kayak tinggal di luar negeri. Betul. Di sekolah rakyat, anak-anak bukan sekedar duduk di bangku kelas. Mereka adalah generasi yang menyeberang dari keterbatasan menuju kesempatan. Setiap langkah kecil mereka di lorong sekolah, setiap halaman buku yang dibuka, dan setiap malam yang mereka habiskan di asrama bukan hanya tentang belajar. Itu adalah perjalanan membentuk karakter, membangun disiplin, dan menumbuhkan mimpi. Bagi sebagian siswa, sekolah ini menjadi ruang kedua setelah rumah. Di sini mereka belajar mandiri, belajar hidup bersama, dan belajar untuk tetap percaya bahwa pendidikan adalah hak yang harus dijangkau siapapun tanpa terkecuali. Setiap cerita siswa membawa warna tersendiri. Ada yang menemukan kepercayaan diri yang dulu hilang, ada yang mulai menata cita-cita yang sebelumnya terasa jauh. Ada pula yang menemukan teman dan guru yang menjadi keluarga kedua. Di balik kesederhanaan fasilitas dan bangunan, tersimpan semangat yang sama. Memastikan bahwa kesempatan belajar tidak terhenti hanya karena keadaan. Hari ini kita akan lebih dekat mengenal mereka, mendengar cerita mereka, menyimak mimpi mereka, dan melihat bagaimana sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi juga jembatan untuk masa depan. Mereka tuh ternyata nggak takut bermimpi. Mereka sadar mereka kurang akan sesuatu, tapi mereka nggak takut mimpi. Mereka mau jadi pengusaha. Mereka ada yang mau jadi tentara angkatan darat. Mereka ada yang pengen punya usaha kuda. Mungkin pertamanya saya tuh nggak punya cita-cita gitu, tapi setelah masuk sekolah ke sini saya punya cita-cita. Saya tuh mau jadi pengusaha sukses. Saya tuh mau ke jurusan manajemen kayak gitu lah. Cita-citanya jadi apa? TNI AD. TNI AD. Wih, keren banget. Kita kasih tepuk tangan buat temennya. Coba yang cowok. Oke, boleh duduk. Kalau kamu cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha kuda. Pengusaha kuda. Keren-keren ya anak-anak sini cita-citanya ya. Mimpi dan cita-cita yang mereka inginkan itu, menurut gue, yang bisa membawa mereka jadi orang yang maju nantinya. Dan itu difasilitasi dengan adanya sekolah rakyat hari ini. Kadang kita itu berpikir dulu nggak kebayang nih ada sekolah yang seperti ini gitu kan. Yang dulu kita itu harus bermimpi itu mungkin harus punya biaya berapa, harus punya apa gitu kan. Tapi dengan adanya sekolah rakyat tuh saya tuh mungkin ketika ada anak yang berprestasi tuh kita tuh sudah merasa bangga. Ya sebagai contoh lah kalau di SRT 4 Sumedang itu kemarin ikut lomba Paskibra antar seprovinsi. Walaupun hanya menjadi juara perintis, tapi kita semua di sini tuh guru, kepala sekolah, wali asrama, wali asuh tuh sudah merasa bangga. Karena dengan mereka yang tidak mengenal apa-apa bisa menjadi tahu, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Nah yang luar biasanya tuh ada sedikit cerita nih mas. Jadi ada siswa, dia tuh ikut karate, padahal latihan karatenya itu baru 3 bulan di sini, tapi sudah bisa juara tingkat provinsi. Saya tanya tuh, emang kamu dulunya pernah les atau apa? Ya latihan karate, ya dia boro-boro untuk biaya les gitu kan. Untuk sekolah aja dia sulit gitu. Tapi di sini tuh mereka itu sebenarnya bisa dan banyak potensi-potensi tersimpan di sini. Dari setiap cerita siswa, setiap langkah di asrama, setiap tawa dan kesungguhan di kelas, terlihat satu hal. Sekolah rakyat menjadi investasi kecil yang menumbuhkan masa depan besar. Sekolah rakyat menjadi bukti nyata bahwa pendidikan yang merata bukan sekedar kata-kata,
Kesempatan belajar hadir di kelas yang sederhana, di lorong asrama yang hangat, di meja belajar yang dibagi bersama teman. Kesempatan belajar hadir dalam tekad guru yang membimbing dan mimpi anak-anak yang terus berkembang. Di sekolah rakyat, hak untuk belajar dijaga dengan sungguh-sungguh. Setiap anak yang menapaki lantai sekolah ini juga menapaki jalan menuju masa depan lebih cerah. Ya harapan saya sih untuk siswa-siswi semuanya bisa lebih baik hidup lagi di asrama, lebih rajin lagi, lebih rapi. Ya terutama untuk dirinya sendiri dulu lah, nanti kemudian untuk asramanya lebih rapi, lebih disiplinnya ditingkatkan gitu aja sih. Mudah-mudahan mereka itu bisa jauh lebih baik dan yang utama bisa mengangkat derajat dirinya sendiri dan orang tuanya. Nah, semoga dengan adanya program sekolah rakyat ini akan terus benar-benar memberikan ruang gitu ya untuk mereka di luar sana gitu yang benar-benar ingin mendapatkan pendidikan yang layak, dan harapannya juga semoga lebih banyak lagi sekolah rakyat di kota-kota di seluruh Indonesia gitu. Untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah menyerah untuk belajar. Teruslah meraih cita-cita dan jangan lihat situasi sekarang. Kita lihat nanti di masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di kelas. Pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia yang percaya diri, mandiri, dan peduli. Semua itu dimulai dari sebuah sekolah sederhana, tapi penuh makna. Ini Nusantara Project, bangga tanpa benci, untuk Indonesia.